Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayyan Aulia Rohadatul Ais dengan NIM 030204-23057. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kemahiran berbicara mata kuliah kemahiran berbahasa Indonesia Prodi Sastra Indonesia UIN Sunan Ampel Surabaya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Guntur Sakti Wijaya MA SS. Tak hanya itu, video ini juga saya tujukan kepada mahasiswa sekalian untuk mengedukasi teman-teman agar menjadi generasi Z yang lebih baik lagi. Adapun tema pembahasan yang ingin saya angkat di video perdana kali ini adalah Gen Z menjadi mahasiswa produktif di era digital. Sebelum masuk pada pembahasan yang mendalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih generasi Z atau Gen Z itu. Gen Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi Z atau Gen Z disebut juga generasi yang lahir di era digital. Meskipun begitu, Gen Z juga sering dianggap terlalu bergantung pada teknologi dan kurang memiliki kemampuan interpersonal. Mereka dikritik karena lebih suka berkomunikasi melalui media sosial daripada bertatap muka. Mereka juga dianggap kurang sabar dan ingin segera mendapatkan hasil yang instan, kurang fokus dan mudah terdistraksi, terlalu individualis dan kurang peduli dengan sesama, kurang memiliki kreativitas dan juga imajinasi, dan baperan lah, dan masih banyak lagi anggapan-anggapan negatif mengenai generasi Z. Namun teman-teman, penting untuk diingat bahwa fakta yang saya sebutkan tadi tidak mewakili seluruh Gen Z. Ada banyak kok Gen Z yang memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa. Asumsi buruk masyarakat terhadap Gen Z tidak selamanya dapat dibenarkan. Gen Z memiliki kelebihan dan kurangan, begitu pula dengan generasi-generasi sebelumnya. Penting untuk menilai Gen Z secara objektif dan memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Tetapi, apakah kita mau terus-terusan disebut sebagai generasi Z yang dilihat dari sisi negatif orang-orang? Kalau tidak, gimana sih caranya mengembalikan image Gen Z menjadi lebih baik lagi? Nah, teman-teman, kita akan membahas bagaimana sih caranya menjadi mahasiswa Gen Z yang tidak dipandang sebelah mata, yaitu Gen Z menjadi mahasiswa produktif di era digital itu. Saya ada 5 tips and trick untuk memulai menjadi mahasiswa Gen Z yang produktif di era digital. Simak baik-baik ya. Tentunya yang pertama adalah memanfaatkan teknologi untuk belajar. Jadi dalam satu teknologi yang sering kita bawa kemana-mana, yaitu HP, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bermanfaat di dalamnya untuk membantu proses kita belajar. Kita dapat menggunakan aplikasi tersebut sebagai media edukasi dan juga platform online learning untuk mengakses materi pembelajaran yang belum kita ketahui. Dan banyak, tapi perlu diingat, jangan tergantung, begitupun kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Jangan apa-apa AI, maunya instan, jangan ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa mengikuti webinar dan online course untuk meningkatkan skill dan pengetahuan. Jadi ini sangat memudahkan, bukan? Misal nih, kita mau seminar tapi nggak ada transportasi dan HTM-nya mahal. Kita bisa ikut webinar cukup di rumah saja. Kita juga dapat belajar dan mendapatkan sertifikat. Bangun relasi atau bentuk circle belajar online dengan teman-teman untuk berdiskusi dan saling membantu. Meskipun kita mainnya kurang jauh nih misalnya, namun belajar kita jangan sampai nggak jauh. Kita bisa belajar dengan jauh dengan mereka melalui media sosial. Kita dapat bertemu dengan orang-orang baru dan saling bertukar pikiran dan juga pendapat. Namun, bukan untuk sebaliknya loh, kita bentuk circle yang gunanya untuk hibah dan pamer gaya hidup mewah, bukan begitu ya. Yang kedua, buatlah jadwal dan target yang realistis. Gunakan aplikasi kalender atau planner untuk mengatur waktu belajar kita, mengerjakan tugas, dan mengikuti kegiatan lainnya. Buat juga target belajar yang realistis agar kegiatan kita baik pembelajaran, liburan, atau hal-hal lainnya terstruktur dan sesuai dengan takaran. Hindari multitasking dan fokuslah pada satu tugas pada satu waktu. Jangan menunda-nunda dan akhirnya berantakan di akhir.
Yang ketiga teman-teman, jaga kesehatan baik fisik maupun mental. Pertama kita akan membahas mengenai kesehatan mental. Ini sempat viral nggak sih yang tren bundir-bundir kemarin itu? Ini adalah bukti kurangnya kepercayaan diri dan sakitnya mental yang kondisinya udah nggak baik-baik saja teman-teman. Untuk teman-temanku di sana, tidak ada masalah yang terlalu sulit Allah berikan kepada hambanya. Maka terbukalah apabila sudah notok, buntu, ingatlah pada yang maha kuasa. Ceritakan masalah kamu pada orang-orang terdekat kamu yang kamu percayai. Karena sejatinya bunuh diri bukanlah penyelesaian yang patut untuk dibenarkan. Sedangkan untuk menjaga kesehatan fisik, kita dapat memulai dari menjaga pola makan kita sehari-hari dengan makan yang bergizi dan sehat. Olahraga secara teratur, tidak tidur sampai malam atau begadang, serta belajar dengan tenang dan lakukan kegiatan yang positif untuk refreshing dan menghilangkan stres. Baik, untuk yang keempat, bangunlah networking dan personal branding. Ada beberapa cara yang perlu dicatat atau diingat karena menjadi mahasiswa Gen Z saat ini, membangun personal branding menjadi investasi yang luar biasa. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mengikuti organisasi dan komunitas yang sesuai dengan minat kamu. Bicara tentang organisasi menjadi seorang mahasiswa, itu tidak 100% wawasan yang kita terima itu di dalam kelas teman-teman. Kita bisa cari wawasan lainnya di luar kelas dengan mengikuti organisasi, kerja, atau magang. Namun perlu diingat jangan semua organisasi kita ikuti. Nanti efeknya kuliah kita yang dinomor duakan. Aku punya tips langkah awal kalian agar lebih bijak dalam berorganisasi. Pertama, kenali diri kalian sendiri. Lihat kemampuan kalian dan perhatikan kesehatan kalian. Dengan menanyakan pada diri kalian, apakah aku mampu ya untuk melakukan organisasi tersebut atau mengambil pekerjaan tersebut. Yang kedua, membuat skala prioritas dengan cara mendahulukan yang lebih penting di atas keperluan yang penting. Tentunya teman-teman udah tahu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimanapun kecintaan kita terhadap organisasi maupun pekerjaan kita, tugas utama kita masuk kampus untuk kuliah, kan orang tua kita membiayai kita untuk kuliah. So, jangan menomorduakan kuliahmu hanya untuk organisasimu. Gunakan media sosial untuk membangun personal branding dan menunjukkan bakat serta kemampuan kamu. Jadilah koneksi dengan orang-orang yang dapat membantu kamu mencapai tujuan. Lanjut ke poin yang terakhir, yang kelima, jangan terjebak distraksi. Ini yang sulit dihindari nih. Niat awal buka HP untuk mengerjakan tugas, tahu-taunya scroll TikTok sampai berjam-jam. Parah nggak sih? Nah, gimana sih caranya mencegah hal tersebut? Ya, cara mengatasinya, kita bisa membatasi penggunaan media sosial. Nih. Matikan notifikasi di handphone saat kita belajar, cari tempat belajar yang tenang dan bebas dari distraksi. Baik teman-teman, sepertinya pembahasan kita kali ini cukup panjang. Ya, intinya menjadi mahasiswa yang produktif di era digital memang tidak mudah. Namun, dengan strategi dan disiplin yang tepat, Gen Z dapat mencapai kesuksesan di masa depan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.